Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu Widya Iswara BPSDM Semarang. Perkenalkan, nama saya Ratna Sundari Puspitosari. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, kelompok Kepala Banteng nomor absen 1. Sekarang ini saya ditugaskan di SMP 3 Leksono, Kabupaten Wonosobo. Berikut akan saya presentasikan laporan aktualisasi habituasi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Meet our team. We really can never walk alone. We need a solid team. Tidak ada pekerjaan yang betul-betul bisa kita kerjakan sendirian. Untuk itu kita membutuhkan tim yang solid. Maka dari itu, kenalkan tim saya. Yang pertama adalah Ibu Yuni Indarti Esos, MM. Beliau adalah Coach Latsar CPNS 2019 Angkatan 8, menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Muda di BPSDMD Semarang. Beliau dari awal sampai akhir dengan sabarnya membimbing saya sehingga laporan aktualisasi habituasi ini bisa saya selesaikan dengan baik. Yang kedua adalah Bapak Azam Salimal Mutakim, SPD MMPD. Beliau adalah mentor Latsar CPNS 2019 Angkatan 8, menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Leksono Wonosobo. Beliau dari awal sampai akhir selalu mendukung saya secara penuh sehingga saya bisa mengikuti Latsar dengan lancar dan baik. Dan inilah rekan saya, guru-guru SMP Negeri 3 Leksono Kabupaten Wonosobo yang selalu memberikan saya semangat, yang selalu memberikan saya dukungan, memberikan saya motivasi, dan mereka membantu saya sehingga aktualisasi habituasi saya bisa terlaksana dengan baik. Berikut adalah profil SKPD tempat saya bertugas, yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Leksono, SMP Negeri 3 Leksono, yang beralamatkan di Dusun Jetis, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Status sekolah ini adalah sekolah negeri yang didirikan pada tahun 2004, kemudian beroperasi pada tahun 2006. Alhamdulillah, akreditasi sekolah ini adalah A. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dalam pembelajaran mata pelajaran PAI. Sumber kegiatannya inovasi. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menganalisa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL. Kemudian saya menganalisa kompetensi dasar atau KD dalam mata pelajaran PAI. Tahapan yang ketiga adalah saya memodifikasi materi sehingga sesuai dengan kondisi pandemi sekarang ini. Yang keempat, saya membuat perangkat administrasi PJJ pembelajaran jarak jauh dengan model CTL. Perangkat yang saya buat di sini adalah RPP. Setelah itu, tentu saja saya harus meminta persetujuan dari Wakakurikulum dan kepala sekolah. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang bisa diakses secara daring oleh peserta didik. Sumber kegiatannya inovasi. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah membuat grup WA untuk khusus mapel PAI kelas 7. Yang kedua, saya membuat video maupun PowerPoint untuk digunakan sebagai media pembelajaran mapel PAI. Selanjutnya, saya akan memberikan link YouTube yang bisa diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Keempat, saya akan melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet. Namun, ternyata ada kendala yang saya hadapi, yaitu tidak semua anak kelas 7 di SMP Negeri 3 Leksono familiar dengan Google Meet. Kendala selanjutnya adalah
belum meratanya akses internet, sinyal internet yang ada di wilayah tempat tinggal peserta didik. Kemudian terbatasnya kuota internet peserta didik yang kebanyakan hanya bisa digunakan untuk chat saja. Pada akhirnya saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan menemukan solusi bahwa peserta didik kelas 7 diperbolehkan menggunakan fasilitas WiFi sekolah untuk bisa mengikuti pembelajaran menggunakan Google Meet. Ketika melakukan pembelajaran dengan Google Meet, saya mendemonstrasikan hukum bacaan tajwid kepada peserta didik. Kemudian terjadi pembelajaran interaktif di situ. Kegiatan 3 adalah pemanfaatan voice note dalam aplikasi WA. Sumber kegiatannya inovasi. Karena Google Meet itu tidak bisa diakses oleh semua peserta didik kelas 7, untuk itu saya menggunakan aplikasi yang sudah familiar, yaitu voice note dalam WA. Namun di sini saya terkendala lagi dengan berkurangnya motivasi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui WA. Di sini bisa dilihat respon peserta didik itu bisa dikatakan lama sekali. Kemudian yang mengumpulkan tugas melalui WA, pesan suara hanya beberapa anak saja. Pada kegiatan keempat, saya mencoba melakukan refleksi terhadap peserta didik, yaitu dengan memberikan penilaian diri melalui Google Form. Ada 10 responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Google Meet sebelum pembelajaran PAI dengan Bu Ratna? 60% menjawab tidak tahu. Selanjutnya, apakah pengetahuan kalian tentang Google Meet bertambah setelah mengikuti pembelajaran PAI dengan Bu Ratna? 90% menjawab iya, menjadi tahu tentang Google Meet. Pertanyaan ketiga, apakah pembelajaran menggunakan Google Meet adalah pengalaman baru bagi kalian? 90% menjawab iya. Dan bagaimana pemahaman kalian ketika pemaparan materi sholat jamak dan qashar menggunakan YouTube? 80% menjawab menjadi lebih paham. Apakah pemaparan materi pembelajaran PAI menggunakan YouTube adalah hal baru bagi kalian? 80% menjawab iya. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi tajwid dan nun sukun melalui Google Meet? 80% menjawab menjadi lebih paham. Apakah menurut kalian pembelajaran PAI menggunakan YouTube dan Google Meet termasuk pembelajaran yang menyenangkan dan menarik? 100% menjawab iya. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya peserta didik di SMP 3 Laksono, khususnya untuk kelas 7, itu senang apabila menggunakan aplikasi-aplikasi yang interaktif. Hanya saja sekali lagi terkendala dengan sinyal dan kuota yang terbatas. Dengan demikian, kegiatan aktualisasi habituasi yang saya rencanakan sudah 100% terlaksana. Pandemi ini telah merubah segala sesuatu yang bersifat manual menjadi digital, dan para ahli mengatakan bahwa digitalisasi akan terus berlanjut, akan terus berlangsung meskipun pandemi telah usai. Untuk itu, komitmen saya adalah memberikan informasi, memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada peserta didik saya yang ada di SMP Negeri 3 Laksono untuk bisa memanfaatkan internet, untuk bisa memanfaatkan smartphone mereka pada hal-hal yang produktif. Mereka tidak hanya menjadi konsumtif, tapi mereka juga harus menjadi produktif. Anak-anak yang ada di desa bukannya mereka tidak pintar, tapi akses informasi untuk mereka itu terbatas. Dan akan sayang sekali apabila hal ini terus berlanjut. Untuk itu saya mempunyai komitmen tersebut dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkannya setelah aktualisasi habituasi ini selesai. Eliana Roosevelt
pernah mengatakan, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams," yang artinya adalah masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpinya. Saya yakin anak-anak desa mempunyai mimpi yang indah. Saya yakin anak-anak desa mempunyai mimpi yang bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitar mereka yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dan saya ingin menjadi bagian dari mereka dalam mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.